Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan masuk di bab 3 tentang usaha dan pesawat sederhana. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik usaha dan daya terlebih dahulu. Untuk pesawat sederhana akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mari kita mulai pembahasan. Pernahkah kamu mencoba untuk mendorong tembok? Apakah temboknya nanti akan bergerak? Saat kita mendorong tembok, mau sampai kita berkeringat, mau sampai kita capek, tembok tidak akan bergerak. Sehingga kita biasanya disebut tidak melakukan usaha atau usahanya bernilai 0. Mengapa demikian? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan usaha. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda, sehingga benda tersebut bergerak dan melakukan perpindahan atau ada jaraknya dari titik awal ke titik akhir. Energi dan usaha dinyatakan dalam satuan joule. Nah, dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan jika kita mendorong sesuatu atau menarik sesuatu, tetapi bendanya tidak mengalami perpindahan, tidak ada perubahan posisinya, maka dikatakan tidak melakukan usaha atau bukan usaha. Sedangkan jika ada perpindahan posisi, walaupun hanya 5 cm atau 10 cm saja, sudah dikatakan melakukan usaha karena ada perpindahan posisi walaupun hanya kecil atau sedikit. Usaha dapat dirumuskan dengan hasil kali gaya atau F dengan jarak. Rumusnya seperti ini. W sama dengan F kali S. W adalah usaha, satuan joule. F gaya, satuan newton. Dan S perpindahan atau jarak, satuannya meter. Supaya lebih mudah, kalian bisa menggunakan segitiga rumus berikut. Untuk mencari W, untuk mencari F, untuk mencari S, kalian bisa memanfaatkan segitiga rumus berikut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, usaha dapat bernilai 0 apabila gaya yang kita kerjakan atau kita berikan pada sebuah benda tidak bisa mengakibatkan perpindahan tempat atau tidak ada perubahan posisi. Maka kita tidak dianggap melakukan usaha atau nilai usaha kita 0. Coba perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya. Ada 2 anak yang mendorong lemari. Aufa mendorong lemari dengan gaya 100 meter sehingga lemarinya berpindah menjadi sejauh 10 meter. Sedangkan anak kedua, Benny, mendorong lemari dengan gaya 400 Newton. Sehingga lemari yang didorong Benny bisa berpindah sejauh 40 meter. Lalu, berapakah besar usaha yang dilakukan Aufa dan Benny? Penyelesaiannya seperti ini. Coba dicek dulu apa saja yang sudah diketahui, besaran apa saja yang sudah diketahui. Dibuat daftarnya dulu. Dari soal tadi, yang sudah diketahui adalah gaya milik Aufa atau F Aufa 100 Newton. Kemudian jarak Aufa atau S Aufa sama dengan 10 meter.
Gaya Benny atau F Benny sama dengan 400 Newton dan jarak atau S Benny sama dengan 40 meter. Lalu yang ditanyakan adalah berapa besar usaha atau W milik Aufa dan Benny. Jawab. Yang pertama kita cari usaha milik Aufa terlebih dahulu. W Aufa sama dengan F-nya Aufa dikalikan S Aufa atau 100 Newton dikali 10 meter. Sehingga hasilnya adalah 1000 Joule. Lalu usaha milik Benny dengan cara yang sama, 400 Newton dikali 40 meter. Sehingga hasilnya adalah 16.000 Joule. Nah, coba kalian perhatikan. Satuan untuk jarak harus selalu dalam bentuk meter. Berarti nanti saat ada soal, tetapi jaraknya dalam kilometer, sentimeter, atau milimeter, maka satuan jaraknya perlu dikonversi atau diubah dulu menjadi meter. Jarak atau satuannya jarak perpindahan haruslah meter. Kalau bukan meter, berarti perlu diubah dulu menjadi meter. Lanjut. Besar usaha yang dilakukan setiap satuan waktu biasa kita sebut dengan daya atau power, nanti disingkat dengan P besar. Secara matematis dirumuskan seperti ini. P power sama dengan W dibagi T. Dengan P adalah daya, satuannya watt. Kemudian W usaha, satuan joule. Dan T waktu, satuannya sekon. Perhatikan, satuan untuk waktu harus selalu sekon atau detik. Nanti jika di soal ada satuan waktunya masih menit, masih jam, maka perlu diubah dulu menjadi sekon. Supaya lebih mudah, kalian bisa menggunakan segitiga rumus berikut. Nah, itu tadi materi usaha dan daya yang kita bahas hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WA atau melalui kolom komentar yang ada di Google Suite. Setelah ini, silakan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas yang sudah saya posting di Google Suite. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.